Hei! Lisa menggerakkan tangannya di depan wajah Kinan karena pria itu nampak melamun. Memikirkan apa sampai melamun? Kinan menggeleng dan memberi senyum. Setelah hampir 1 jam berada di taman, berbincang semua hal, Lisa mengajak Kinan masuk ke kamar kembali. Aku takut kamu masuk angin kalau terlalu lama berada di luar. Lisa sudah lebih dulu berdiri namun Kinan masih nampak enggan beranjak. Jadi besok pagi suami saya sudah bisa pulang, dok? Tanya Lisa pada dokter yang baru saja memeriksa ulang kondisi Kinan. Iya, Nona. Tuan Kinan sudah sembuh. Walau masih dalam fase mengembalikan stamina, tapi dia sudah bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Hanya saja perlu diperhatikan pola makan, jadwal minum obat, serta istirahat yang cukup, tutur dokter spesialis yang selama beberapa hari ini memeriksa kondisi Kinan secara rutin. Senyum lebar pun terbit dari bibir Lisa dan Kinan saat mereka saling memandang. Dengar kata dokter, makan yang teratur, ucap Lisa memperingati. Asal istriku memperhatikan pola makanku secara teratur, pasienmu ini pasti tidak akan telat makan. Lisa membuka mulutnya dan melirik dokter sekilas. Malu. Sang dokter hanya menggeleng dan tersenyum. Kalau begitu saya permisi. Iya, dok. Terima kasih, sahut Lisa. Dokter dan 1 orang perawat pun pergi dari ruang rawat inap, menyisakan sepasang suami istri yang masih melengkungkan senyumnya. Besok kamu pulang, itu artinya aku tidak perlu repot-repot lagi bolak-balik rumah dan rumah sakit, ucap Lisa enteng memilih duduk di sisi ranjang. Ish, kamu menjaga suami beberapa hari saja keberatan, gerutu Kinan. Lisa memutar kedua bola matanya dan jatuh pada tatapan protes itu. Aku memiliki 1 bayi kecil yang tidak bisa aku tinggal selama berhari-hari. Dan kini, ada bayi besar pula yang tidak mau kalah dari bayi kecil. Lalu aku harus memilih siapa? Kinan memajukan wajahnya hingga jarak mereka berdua lebih dekat. Memilih aku, dan kita akan membuat 1 bayi lagi. Supaya 2 baby kecil bisa saling menjaga. Dan kamu khusus menjagaku. Lisa membuka mulutnya lebar. Astaga! Mana bisa begitu? Kinan terkekeh geli melihat tingkah Lisa yang menggemaskan. Kalau sudah seperti itu, 1000 wanita cantik yang menggodanya pun tak akan mempan, karena Kinan sudah merasa terhipnotis oleh segala tingkah sang istri. Lalu urusan reuni bagaimana? Tanya Lisa lagi. Astaga! Lisa! Kini berganti Lisa yang terkekeh melihat perubahan ekspresi Kinan yang cukup drastis. Izinkan aku, maka aku mau bermalam di sini dan memelukmu sepanjang malam. Penawaran mulai terulang. Sebuah tawaran menggiurkan. Semalaman dipeluk manja. Au au au. Pikir Kinan dengan tatapan penuh arti. Oke, aku izinkan. Jawab Kinan. Benarkah? Lisa menepuk 1 tangannya sekali dan sedikit berjingkrak. Benar, asal. Kaan. Hei, ini tidak sulit. Asal aku ikut, ucap Kinan. Mana bisa, Ken? Tidak ada pria di sana. Kinan tidak mau tahu, dia mengedikkan bahunya. Tidak lagi ada penolakan. Toh, dia sudah keluar dari rumah sakit saat acara berlangsung. Kinan tidak mau mengambil resiko dengan membiarkan Lisa pergi bersama teman-teman yang tidak dia kenal. Meski mereka semua wanita. Sesungguhnya yang Kinan khawatirkan dari Lisa saat ini hanyalah karena Damian. Waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi, tapi Gabriela sudah membangunkan Jeff melalui panggilan telepon. Sahut Jeff dengan mata masih terpejam. Kamu belum bangun?
Sudah, jawab Jeff dengan suara serak karena nyawanya belum juga terkumpul sempurna. Baru bangun tidur. Terdengar suara tawa kecil dari ujung sana. Maaf, Nona. Saya semalam bekerja lembur sampai jam 3 pagi. Jadi terbangun pun karena telepon dari Nona Gabriela. Hoaham. Jeff menguap dan mengulet di atas ranjang. Baru setelahnya bergerak untuk duduk dengan mata masih begitu sulit untuk terbuka lebar. Oke, tidak masalah. Jangan lupa jam 7 kamu harus sudah ada di lokasi. Terima kasih, Nona, mengingatkan. Hanya panggilan singkat dari Gabriela. Wanita itu sudah menutup teleponnya. Jeff meletakkan ponselnya di ranjang kemudian dia menyibakkan selimut dan beranjak dari sana. Hari ini pengalaman pertama bagi seorang pria kaku bernama Jeff Hansen. Tubuhnya yang biasa berbalut pakaian 2 lapis itu cukup atletis. Pola hidup sehat sangat dia terapkan. Mulai dari pemilihan jenis makanan sehat dan olahraga teratur. Tidak ada yang menjadi tanggung jawabnya selain dirinya sendiri. Hidup sebatang kara membuatnya harus memilih menjadi orang yang harus tetap sehat dan kuat. Sebelum Jeff benar-benar beranjak dari ranjang, sebuah pesan singkat dia dapatkan dari bosnya. Oke, aku liburkan kamu hari ini. Sampai bertemu besok di kantor. Jeff mengeluarkan nafas leganya saat mendapat pesan balasan dari Kinan. Pasalnya semalam dia sudah izin libur setengah hari dan sekaligus menceritakan perihal Gabriela yang memaksanya untuk membantu urusan fashion show. Mulanya Jeff mengira Kinan tidak akan mengizinkan. Dia sudah bersiap bekerja lembur mengganti setengah hari yang dia gunakan untuk membantu Gabriela. Tidak disangka, sang bos justru meliburkannya hari ini, tanpa omelan, tanpa banyak pertanyaan. Gabriela mondar-mandir di ruang ganti khusus model pria. Dia melihat jam yang melingkar di tangan mulusnya. Sudah pukul 8 pagi namun belum ada tanda-tanda kemunculan Jeff. Bahkan nomor pria itu tidak dapat dihubungi. Nona, acara 15 menit lagi. Apa model pengganti masih belum datang? Tanya seorang penanggung jawab model dengan sopan. Tidak usah bertanya, kamu bisa lihat sendiri dia belum ada di sini, jangan membuatku semakin panik. Sana pergi urus yang lain. Bentak Gabriela. Penanggung jawab itu pun menunduk dan pergi dari ruangan yang dipenuhi atmosfer menyeramkan dari bos mereka. Hah. Gabriela membuat nafasnya banyak-banyak. Dia masih berusaha berpikiran positif kalau Jeff pasti datang. Kerik. Pintu ruangan terbuka. Sudah kukatakan, Gabriela hendak membentak, namun rupanya saat dia berbalik yang datang bukanlah karyawannya tadi, melainkan Jeff. Maaf, Nona. Tadi di jalan. Belum juga Jeff mengatakan alasannya terlambat, Gabriela sudah menarik Jeff mendekat ke bagian kaca yang besar. Buka titahnya. Jeff pun cepat-cepat membuka bajunya. Dia hanya menggunakan kemeja tanpa balutas jas. Sementara Gabriela meraih pakaian yang digantung. Dia berbalik untuk memberikannya pada Jeff. GLEKK. Sebuah pemandangan yang cukup mendebarkan, melihat Jeff bertelanjang dada. Dia tidak menyangka kalau ada perut six-pack di balik kemeja itu, pun otot bisep yang menyembul sempurna di setiap bagian tertentu. Membuat pria itu nampak seksi dan hot. Non, panggil Jeff karena Gabriela bukannya cepat-cepat, justru wanita itu terdiam dengan netra menyusuri lekukan di tubuhnya. Gabriela mengerjap mengembalikan kesadarannya. Oh, my God. Apa yang aku pikirkan? Gumam Gabriela dalam hati. Dia pun bergerak mendekat lalu membantu Jeff memakaikan kemeja. Namun lagi, saat dia hendak mengancing,
Tangannya meraba dada berotot itu membuatnya merasa ada desiran aneh dalam diri. Tidak. Aku harus pergi dari sini. Teriaknya dalam hati. Gabriela menarik nafasnya dalam-dalam lalu mundur satu langkah memberi akses untuk Jeff mengancing baju sendiri. Aku akan lihat penampilanmu di depan panggung. Tampillah sebisamu. Lalu gunakan set pakaian ini sendiri, ucap Gabriela menunjuk ke satu-satunya pakaian yang menggantung di sana lengkap dengan sepatunya. Saya usahakan, Nona. Gabriela mengangguk. Dia pun berbalik menuju pintu keluar. Dia hempuskan nafas panjang dan menggeleng, merutuki pikiran konyolnya saat ini. 15 menit telah berlalu, Gabriela duduk di kursi khusus depan panggung catwalk. Dia bersama para tamu undangan kelas atas yang siap melihat suguhan fashion dengan tema office. Musik berdentum membuat jantung Gabriela ikut terhentak, lampu mulai menyorot catwalk begitu indah, pun model mulai berjalan bergantian di atas panggung yang berbentuk panjang persegi itu. Riuh tepuk tangan juga mulai terdengar. Sisa 3 orang lagi baru setelahnya Jeff yang akan maju dan menampilkan jenis pakaian terbaik dalam fashion show kali ini. Sungguh Gabriela gugup. Dia sampai mengabaikan obrolan rekan bisnisnya di kanan dan kiri. Dia sibuk merapalkan doa dan pandangan fokus pada sudut panggung yang menampilkan model saat masuk ke atas catwalk. Hah! Gabriela kembali menarik nafas panjang dan membuangnya perlahan saat detik di mana Jeff muncul. Suasana yang ramai berubah menjadi tenang. Ah, Gabriela semakin gugup. Namun sejenak netranya terpesona oleh sosok Jeff yang berjalan begitu maskulin melewati panggung catwalk. Langkahnya nampak tenang, pun sorotnya. Jeff, panggil Gabi berupa bisikan saat netra pria itu mengarah padanya. Jeff memalingkan pandangannya ke samping. Dia benar-benar tanpa ekspresi seperti biasa. Aura yang ditampilkan nampak mendominasi. Wajahnya nampak begitu segar hanya dengan polesan make up sangat tipis. Gerakan itu nampak seperti slow motion bagi Gabriela. Dia benar-benar terhipnotis kali ini. Gabriela terdiam menikmati detik demi detik yang Jeff lalui di atas sana. Hingga tanpa terasa ada pada langkah terakhir pria itu di atas panggung, lalu menghilang. Nafas Gabriela sempat terhenti saat kesadarannya kembali pada suasana tenang. Namun kini, tanpa dia duga, tepuk tangan hingga banyak tamu yang berdiri mengiringi kepergian Jeff. Apa mereka suka? Tanya Gabriela masih belum mengerti. Hingga desas-desus mulai terdengar. Model baru sepertinya. Sepertinya set pakaian tadi sangat cocok untukmu, sayang. Siapa pria itu? Aku jadi ingin berkenalan dengannya. Besok aku ingin menggunakan model itu untuk produk spesialku. Gabriela beranjak dari duduknya. Dia tidak peduli semua. Dia berjalan cepat mengabaikan panggilan beberapa tamu undangan. Langkahnya tegas menuju ruang ganti di belakang panggung. Sesampainya di sana, dia melihat Jeff tengah berdiri bersandar di dinding sembari memanikan ponsel. Jeff. Suara itu membuat Jeff menoleh kemudian berdiri sempurna. Dia melihat Gabriela dengan senyuman lebar berjalan ke arahnya. Bagaimana, Nona? Apa saya mengecewakan Anda? Tanya Jeff. Jujur dia merasa gugup dan takut menurunkan angka penjualan dan membuat malu Gabriela. Alih-alih menjawab, Gabriela berbelok ke sisi kanan untuk mengambil botol mineral. Dia membukanya lalu memberikan untuk Jeff. Minumlah dulu, setelahnya dampingi aku naik ke atas panggung sebagai acara penutup. Jeff menerima dan meminum setengah botol air mineral. Hingga sebuah panggilan dari atas panggung membuat Jeff buru-buru menutup kembali botol itu lalu meletakkan di atas meja. Gabriela merapikan sedikit kemeja yang Jeff gunakan sementara pria itu memasukkan ponsel di dalam saku celana.
Siap? Tanya Gabriela pasang usapan terakhir di dada Jeff. Harusnya saya yang mengatakan itu, Nona. Karena yang nampak gugup kali ini adalah Anda. Ah. Gabriela mengerjap dan terkekeh. Benar Jeff, tidak biasanya dia nampak gugup. Refleks Jeff memberikan lengannya untuk Gabriela gunakan sebagai pegangan. Wanita itu pun tersenyum dan melingkarkan tangannya di sana. Mereka melangkah dengan serasi dan elegan naik ke atas panggung dari arah belakang. Kedatangan mereka disambut oleh banyak lampu flash yang menembak berebut. Pun suara tepuk tangan begitu riuh, menunjukkan acara kali ini benar-benar berjalan dengan lancar. Satu buket bunga Gabriela terima dan dia sedikit memberi ucapan terima kasih untuk semua tamu undangan. Gabriela dan Jeff bergabung dengan tamu, seketika wartawan pun mengelilingi mereka. Hal itu membuat Gabriela semakin mengeratkan tangannya yang masih melingkar di lengan Jeff. Nona Gabriela selamat atas keberhasilan acara ini, ucap seorang wartawan. Apakah ini adalah model terbaru Anda? Nampak seperti model profesional. Dari mana Anda menemukannya? Berbagai pertanyaan pun terlontar dari mulut wartawan. Jeff diam, dia membiarkan Gabriela menjawab satu persatu pertanyaan itu. Hingga pada pertanyaan yang membuat Jeff terkejut akan jawaban Gabriela. Nona, sepertinya ada banyak jadwal yang mengantri untuk menggunakan supermodel pria di sebelah Anda. Apa Anda akan memasang harga tinggi untuk ini? Tanya seorang wartawan. Gabriela tersenyum penuh arti menatap Jeff sejenak. Kemudian dia kembalikan atensinya pada para wartawan yang tengah menunggu jawabannya. Wanita itu menarik nafas lebih dulu, baru setelahnya dia menjawab, saya tidak akan menyewakan pria ini untuk siapapun, bahkan saya pastikan ini adalah satu-satunya produk yang dia tampilkan di atas catwalk. Kenapa, Nona? Tanya mereka penasaran. Dia adalah kekasihku. DEGG.